alhamdulillah masuk ya orderan ke 9. Habis ini kita off aja pulang karena besok pagi kita kerja lagi. Alhamdulillah ya, hari ini narik dari setengah 3 sore ini sudah 9 order ya. Kita cek dulu CS nya. Oke guys, kita gas dulu, nanti kita sambung lagi. Oke guys, alhamdulillah sudah kita antar ya orderannya. Alhamdulillah nih orderan ke 9. Tadi di restonya lama banget ya, hampir 1 jam 50 menitan ya. Tadi dari setengah 7 ini hampir setengah 8 ini baru selesai diantar orderannya. Alhamdulillah hari ini dapat 135.609 order ya. Saya narik tadi dari jam setengah 3 sore sampai jam setengah 7 malam ya, orderan terakhir kurang lebih 4 jam setengah narik ya. Alhamdulillah masih ada rezekinya. Dan nanti teman-teman kita akan sharing ya di video kali ini gimana terkait sulitnya order yang dikeluhkan oleh teman-teman kita. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman nariknya hari ini? Mudah-mudahan semuanya yang narik hari ini orderannya lancar ya, rezekinya lancar. Dan untuk teman-teman yang akunnya kok masih anyep, masih budak, ditunggu kabar baiknya di kolom komentar. Mudah-mudahan akunnya cepat kembali membaik ya, bisa lancar lagi orderannya seperti teman-teman kita yang lain ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin coba sharing ya dan menanggapi 2 komentar dari teman kita, yaitu terkait kenapa akun yang sebelumnya itu gacor lancar orderannya ya, tiba-tiba bisa mendadak delaynya parah sekali. 1 jam baru masuk, setiap order itu jedanya 1 jam ya, jadi anyepnya parah. Nanti kita akan coba sharing ya di video kali ini, dan juga nanti saya ingin menanggapi ya terkait pertanyaan dari teman kita juga. Sebenarnya gimana Bang kalau kita misalnya narik ya, itu jam online-nya beda-beda. Nanti kita coba bahas di sini teman-teman. Silakan nanti teman-teman juga kasih masukan ya di kolom komentar supaya apa yang teman-teman tahu juga bisa dibagikan ke teman-teman yang lain ya. Dan sebelum itu teman-teman, seperti biasa saya selalu menyampaikan di setiap saya upload video apapun tentang Gojek, tidak ada yang namanya saya itu ngajari atau ngasih tutorial, enggak. Di sini pure cuma sekedar sharing. Kalau misalnya cocok ya diambil, kalau nggak cocok silakan di skip ya. Atau kalau misalnya lihat video saya kok gedek ya langsung di skip aja, langsung di stop aja, dikeluarkan. Jadi nggak usah komen-komen yang tidak jelas. Oke teman-teman, langsung aja. Sebelum itu teman-teman ya, hari ini saya narik alhamdulillah masih dikasih 9 order ya. Pendapatan 135.600. Nanti saya tampilkan di sini. Saya narik dari setengah 3 sore sampai setengah 7 malam ya, orderan terakhir. Jadi kalau saya hitung tuh kira-kira 4 jam efektif ya saya narik, potong istirahat itu. Alhamdulillah masih dikasih 9 order. Karena trek-treknya trek sedang ya, ada yang lumayan jauh juga. Satu orderan itu hampir 40.000 ya ongkirnya, makanya agak memakan waktu. Oke teman-teman, langsung aja ya. Jadi terkait pertanyaan yang pertama ya, kenapa akun yang sebelumnya gacor, yang sebelumnya lancar, kok bisa mendadak tiba-tiba delay parah, anyep, budek ya? Itu kenapa? Kalau kita lihat di sistem sekarang, saya lihat di lapangan, di teman-teman kita juga banyak sekali yang mengalami hal seperti ini ya teman-teman ya. Akunnya itu sebelumnya gacor ya, bagus, orderan itu tektokannya rapet ya, atau lancar, paling nunggu itu 5-10 menit itu sudah dikasih lagi, kok tiba-tiba bisa mendadak anyep. Kalau menurut saya teman-teman ya, untuk menjadikan akun kita itu sekarang itu benar-benar stabil itu susah banget, kecuali memang akun-akun dewa, akun-akun yang memang sangat bagus ya. Jadi yang pertama teman-teman, satu, kalau mungkin teman-teman itu akunnya akun GoFood, nah itu faktor yang pertama kalau menurut saya itu pengaruh kuatnya itu karena adanya Aceng. Karena Aceng sekarang kalau dilihat di daerah pun ya itu sudah merata di semua wilayah ya. Jadi di
daerah ini ada, daerah ini ada, semuanya rata Aceng ya. Jadi untuk teman-teman yang main food itu pengaruh banget ya, pengaruh karena adanya program Aceng dari Gojek ini ya. Jadi ada driver-driver Aceng yang memang diprioritaskan untuk orderan food. Jadi untuk teman-teman yang reguler kalau narik orderan food, kalau yang akunnya food itu agak lumayan kewalahan ya sekarang karena adanya Aceng ini. Kemudian yang kedua itu kalau menurut saya teman-teman salah satunya juga kalau saya lihat di daerah saya itu penerimaan terus ya. Driver itu penerimaan terus, Gojek itu membuka penerimaan terus untuk Goret. Kalau di tempat saya ya lumayan banyak, hampir ratusan yang sudah diterima ya. Padahal orderan itu nggak sebanding. Misalnya kalau di kota-kota kecil kan nggak terlalu melimpah ya orderannya seperti mungkin di kota-kota besar seperti di Jakarta, Surabaya, Medan ya enggak. Tapi driver itu diterima terus ya. Penerimaan terus itu juga kalau menurut saya menjadi salah satu faktor pengaruhnya besar banget untuk driver-driver yang lama. Kemudian akunnya yang awalnya stabil itu bisa goyang ya. Jadi tolong dipertimbangkan juga untuk Gojek kalau menerima driver itu disesuaikan dengan orderan yang ada di daerah ya, yang ada di kota itu. Jangan asal terima-terima tapi orderannya nggak sebanding. Kemudian yang kedua teman-teman mungkin ya salah satu faktor ya yang bisa membuat akun kita goyang itu karena mungkin kita dapat rating atau ulasan atau penilaian yang jelek dari customer. Itu sekarang ngaruh banget teman-teman ya. Ketika misalnya akun kita itu lagi gacor, lagi bagus, kemudian kok kita itu misalnya tiba-tiba dapat penilaian yang jelek dari customer atau customer yang rese usil ya, nggak sesuai dengan kinerja kita, padahal kita sudah menjalankan order itu sudah sesuai prosedur, sudah cepat ya, tapi masih aja dikasih ulasan yang aneh-aneh, bintang satu, ada komennya macam-macam, itu ngaruh banget. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, kalau menurut saya ya, itu faktor cancelan. Padahal kita tahu teman-teman keadaan terutama akun Goret ya. Akun saya itu kadang-kadang orderan baru masuk, baru mau naik motor ya, atau baru sudah jalan beberapa meter itu sudah di cancel. Nah itu kadang-kadang turun performanya dan itu ngaruh banget di akun-akun kita yang memang prioritas Goret. Yang awalnya gacor, saya mengalami teman-teman ya, akun saya itu awalnya lancar 3 jam itu kalau tripnya pendek-pendek itu bisa sampai tembus 10 order. Sekarang ya karena sistemnya seperti ini saya itu sulit banget nebak ya. Jadi kadang-kadang gacor, kadang-kadang tiba-tiba delay, kadang-kadang anyep ya. Jadi susah sekali kita tebak sistem sekarang ini ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya yang tarikan saya yang hari ini itu 9 order itu ada foodnya, ada sendnya. Kenapa saya buka ya? Karena akun saya posisinya lagi kurang bagus, jadi saya buka ya orderan GoSend saya buka, GoFood saya buka, saya ambil untuk apa memperbanyak order dulu. Jadi untuk teman-teman yang akunnya anyap, jangan disetting misalnya orderannya itu mayoritas push, jangan dihidupkan put aja, dihidupkan dulu semuanya. Sampai kemudian nanti orderan itu sudah mulai lancar, baru teman-teman bisa mungkin kembali fokus ya di satu atau maksimal dua layanan. Jadi banyak faktor teman-teman ya kalau kita lihat di Gojek sekarang ini. Kemudian yang kedua terkait ini jam online ya. Kadang-kadang katanya jam online-nya itu jam 7 pagi turun, kemudian kadang-kadang jam 8 itu gimana ya. Kalau menurut saya sekarang jam online itu lumayan ngaruh ya. Lumayan ngaruh karena sebelum-sebelumnya saya juga menyampaikan ya, akun saya itu padahal kan jam online-nya acak. Karena saya tuh sambil kerja juga pagi. Itu orderan itu lancar-lancar aja, stabil-stabil aja. Tapi akhir-akhir ini teman-teman ya, ketika jam online kita kurang, jam online kita acak, akun yang stabil, akun yang sudah fokus di satu layanan itu masih bisa tetap ngaruh ya. Jadi untuk teman-teman yang lain contoh ya, pasti teman-teman tahu juga di wilayah teman-teman ya, akun teman-teman yang fokus memang pekerjaannya di Gojek ya, jam online-nya konsisten, nariknya konsisten ya, nggak cancel order, nggak nyortir itu ya. Kadang-kadang yang akunnya itu gacor, bisa delay, bisa budak, bisa anyep ya. Jadi sekarang saya
kurang paham lagi ya dengan sistem yang ada di Gojek, karena sistemnya itu seperti nggak jelas ya, kayak berubah-ubah gitulah. Jadi nggak seperti sebelum-sebelumnya, jadi agak susah ditebak. Jadi untuk teman-teman ya, yang lain ya, seperti yang saya sampaikan, kalau kita itu memang masih mau melanjutkan di Gojek ya, tentunya kita harus pinter-pinter ngatur strategi gimana caranya dapur kita bisa tetap ngebul, anak istri tetap tercukupi kebutuhannya ya. Caranya ya teman-teman ya harus tahu strateginya gimana. Harus kenal dengan akun teman-teman sendiri ya teman-teman. Akunnya itu kebiasaannya seperti apa. Misalnya kalau akunnya Gago gitu, nanganinya seperti apa, ngetemnya itu jangan sembarangan ya, dilihat posisi akun itu lagi seperti apa, historinya di mana yang paling kuat, di situ teman-teman yang harusnya ngetem ya. Kemudian jangan sekali-kali juga teman-teman itu ketika akunnya anyep, ketika akunnya budek, jangan sekali-kali teman-teman ngetem di pusat-pusat kota ngadu-ngadu akun, nggak nggak jadi barang kata orang ya, nggak jadi barang, nggak dapat order, cuma jadi penonton ya. Mungkin itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sekali lagi saya tidak memberikan tutorial. Saya doakan mudah teman-teman semuanya rezekinya lancar ya, orderannya bagus ya. Dan satu saran lagi kalau boleh ya, untuk teman-teman yang usianya masih produktif, masih bisa misalnya melamar kerja, umurnya masih masuk, kalau menurut saya sekarang Gojek kurang pas ya kalau dijadikan full pekerjaan utama. Kalau dijadikan sampingan oke lah. Misalnya orderan kita kok anyep berminggu-minggu misalnya, masih ada pendapatan utama kita, masih ada pekerjaan utama kita yang bisa mungkin membuat dapur kita tetap ngebul ya. Tapi untuk teman-teman yang memang usianya sudah 40 ke atas kan susah sekali untuk cari kerja ya teman-teman. Siasati gimana caranya akun teman-teman tetap bisa bersaing ya dengan teman-teman yang lain, ngetem disesuaikan yang benar, kemudian penilaian dijaga, saldo pun jangan sampai minus teman-teman, karena akun-akun yang gacor pun nggak sanggup ya, sulit dapat order ketika akun itu minus. Jadi saldo itu pastikan selalu ada. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.